Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita sudah masuk ke bab 4 ya, materi peluang. Nah, materi peluang ini sudah pernah kalian pelajari di SMP. Nah, nanti di kelas 12 kita lanjutkan dengan materi peluang kejadian majemuk. Nah, seperti apa itu peluang kejadian majemuk? Nah, itu yang akan kita bahas nantinya. Dan materi peluang nanti kita akan kaitan juga dengan materi bab 3 sebelumnya, yaitu tentang kaidah pencacahan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas dulu tentang peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan peluang komplement suatu kejadian. Nah, oke. Jadi, apa manfaat dari kita mempelajari tentang materi peluang ini? Itu untuk membantu kita menentukan pilihan yang mana yang terbaik, kayak gitu. Contoh misalkan seperti ini ya, ketika kalian melamar ke suatu pekerjaan, ada perusahaan A, ya, perusahaan A dan perusahaan B, kayak gitu ya. Perusahaan A ini menerima 1 orang, gitu. Perusahaan B menerima 2 orang. Nah, tapi di perusahaan A ini sudah ada 3 orang yang melamar, dan B itu sudah ada 5 orang yang melamar. Nah, jadi ketika kita dihadapkan seperti ini, ketika kita sudah mempelajari tentang peluang, kita dapat menentukan mana yang terbaik, perusahaan A atau perusahaan B yang akan kita pilih nantinya. Nah, kalau kita tentukan peluangnya dari peluang A, perusahaan A ini yang diterima ya gitu ya, maka peluangnya itu adalah ini ya, peluang A itu sama dengan, karena yang diterima itu hanya ada 1, lalu yang mendaftar sudah ada 3, berarti peluangnya adalah 1/3, kayak gitu. Nah, peluang B diterima adalah 2 orang, yang melamar sudah 5 orang, gitu. Maka ini kalau 1/3 itu 0,33 ya. Kalau 2/5 itu 0,4. Nah, jadi secara peluang ya, peluang yang lebih besar itu adalah di perusahaan B. Jadi kemungkinan kita bisa diterima di perusahaan B karena peluangnya lebih besar, kayak gitu. Nah, itu manfaat kalau kita sudah mempelajari tentang peluang suatu kejadian, kayak gitu ya. Nah, sebelum mempelajari materi peluang suatu kejadian, kalian harus tahu dulu atau saya ingatkan kembali tentang, yaitu yang pertama, ruang sampel. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin yang muncul pada suatu percobaan, ya. Nah, jadi ada beberapa kata yang harus kita garis bawahi, yaitu himpunan, ya. Himpunan dari semua hasil yang mungkin, gitu. Nah, himpunan dari semua hasil yang mungkin. Makanya nanti ruang sampel itu kita sajikan ke dalam bentuk himpunan. Gitu ya. Nah, jadi himpunan mungkin kalian masih ingat bentuknya itu seperti apa ya. Nanti saya tuliskan lagi ya. Oke. Nanti ruang sampel kita bisa simbolkan dengan S besar seperti ini ya. Oke. Selain ruang sampel ada juga yang namanya titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, jelas ya. Jadi, banyaknya anggota ruang sampel nantinya dinyatakan dengan NS. N itu menandakan jumlah. S itu ruang sampel. Berarti jumlah anggota ruang sampel gitu maksudnya ya. Nah, itu maksudnya. Oke. Lalu percobaan. Percobaan itu adalah proses menghasilkan data mentah. Ya, seperti misalkan kita melemparkan sebuah dadu. Nah, percobaan melemparkan sebuah dadu itu termasuk proses untuk menghasilkan suatu data. Gitu ya. Kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, ini ada kata lagi di sini, himpunan bagian dari ruang sampel, seperti itu. Ya. Nah, contoh misalkan ya, pelemparan sebuah dadu, maka kalau kita tentukan ruang sampelnya, kita tuliskan dalam bentuk himpunan. Nah, ini dituliskan dalam bentuk himpunan seperti ini. Ada tanda kurung kerawalnya seperti ini. Ya, ini himpunan. Semua kejadiannya akan muncul. Berarti dadu itu kan sisinya ada 6. Berarti bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu ya. Nah, titik sampelnya berarti adalah anggota dari ruang sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, beda ya antara titik sampel sama ruang sampel. Titik sampel kita tuliskan biasa saja, yaitu anggota-anggotanya. Tapi kalau ruang sampel kita tuliskan dalam bentuk himpunan seperti ini. Ya, oke.
Kejadian itu adalah muncul misalkan kejadian muncul mata dadu ganjil. Nah, misalkan itu adalah 1, 3, 5. Nah, kejadian ini adalah himpunan ya, himpunan juga ditulisnya kurung kerawal seperti ini. Himpunan bagian dari ruang sampel. Benar ya? 1, 3, 5 itu kan adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Gitu. Nah, itu kejadian. Nantinya kejadian ini kita bisa misalkan dengan huruf kapital, bisa A, B, C, dan seterusnya pakai huruf besar gitu ya. Oke. Nah, jadi peluang, sebelum kita masuk ke peluang nantinya, kita harus tahu dulu cara menentukan ruang sampel. Nah, cara menentukan ruang sampel, kalian bisa gunakan tabel sama diagram pohon. Tabel sama diagram pohon, nah ini sudah pernah kita bahas di kaidah pencacahan ya. Itu ketika kita menentukan variasi apa saja dari susunan yang kita buat kayak gitu. Nah, jadi misalkan ya contohnya 2 koin uang logam dilempar ya secara bersamaan ya. Misalkan kalau kita sajikan dalam tabel menggunakan tabel, caranya seperti ini. Nah, ini misalkan koin 1, yang ini koin 2 gitu. Koin 1 berarti bisa muncul sisi angka, sisi gambar. Koin 2 berarti bisa muncul sisi angka, bisa sisi gambar gitu. Sehingga nanti kalau kita pasangkan berarti bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar, gambar. Nah, ini ruang sampelnya. Atau kalau kita gunakan diagram pohon seperti ini. Koin 1 berarti ada sisi angka, sisi gambar ya. Nah, koin 2 berarti sisi angka, sisi gambar. Seperti ini. Nah, koin yang ini ya. Jadi masing-masing ini kita pasangkan dengan kejadian pada koin kedua. Jadi angka gambar, yang G ini juga kita angka gambar juga ya. Itu. Sehingga kita dapatkan ini angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar, gambar. Kayak gitu. Ya. Sehingga ruang sampelnya ditulis seperti ini. Nah, kurung kerawal ya dalam bentuk himpunan seperti ini. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar, gambar. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, jadi peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian itu adalah ini ya. Misalkan A itu adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A itu dirumuskan seperti ini. Peluang A sama dengan NA dibagi NS, di mana peluang A itu adalah peluang kejadian A ya. NS itu adalah banyaknya anggota S atau banyaknya anggota ruang sampel gitu ya. NA banyaknya anggota A. Gitu. Nah, ini rumus peluangnya. Nah, saya yakin kalian sudah tahu tentang rumus peluang seperti ini. Jadi kita bandingkan antara banyaknya anggota A dengan banyaknya anggota ruang sampelnya kayak gitu. Oke. Nah, besar nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1 ya. Nah, jadi artinya kalau peluang A itu sama dengan 0, ini kejadian A itu mustahil terjadi. Mustahil terjadi berarti nanti peluangnya 0 ya. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan kalian melemparkan sebuah koin ya. Sebuah koin. Maka diminta peluang muncul 2 sisi gambar. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Yang mungkin muncul itu hanya 1 sisi gambar. Tapi kalau 2 sisi gambar itu tidak mungkin. Kalau dari pelemparan dari sebuah koin seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan peluangnya adalah 0. Gitu. Nah, kalau peluangnya 1, itu artinya kejadian A itu pasti terjadi gitu. Nah, contoh misalkan kalian pergi ke suatu tempat. Suatu tempat itu hanya ada satu jalan masuk kayak gitu. Nah, tentunya kalau kalian mau ke tempat tersebut harus melewati jalur tersebut, ya kan? Nah, itu peluangnya adalah 1, gitu. Nah, itu pasti terjadi. Jadi kalau mau masuk, ya udah berarti harus melewati jalur tersebut atau jalan tersebut, gitu. Nah, itu maksudnya, ya. Oke. Nah, itu peluang tadi sudah. Nah, sekarang frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah hasil kali peluang dengan suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan gitu. Jadi nantinya kita tentukan dulu peluangnya. Setelah menentukan peluangnya, baru kita kalikan dengan banyaknya percobaan ya. Nah, ini rumusnya seperti ini ya.
peluang, misalkan kita mau cari frekuensi harapan dari kejadian A, maka kita kalikan antara peluang A-nya dengan banyaknya percobaan. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut di contohnya ya. Oke. Nah, itu frekuensi harapan kejadian A, FHA itu adalah frekuensi harapan kejadian A. Peluang A itu adalah peluang kejadian A, N banyaknya percobaan. Oke. Nah, sekarang peluang komplement suatu kejadian. Nah, komplement suatu kejadian, maka itu artinya adalah peluang tidak terjadinya suatu kejadian. Misalkan ini, kejadiannya A, maka komplement dari A itu adalah peluang tidak terjadinya A, kayak gitu. Nah, nantinya ditulisnya seperti ini. A tanda petik seperti ini, atau nantinya A pangkat C seperti ini. Ini bacanya A komplement ya. Jadi kalau di materi peluang, ini dibacanya A komplement ya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau cari peluang kejadian bukan A atau A komplement, kita bisa gunakan ini. Peluang A ditambah peluang A komplement itu sama dengan 1. Kenapa bisa sama dengan 1? Seperti ini, misalkan ya. Misalkan pelemparan sebuah dadu tadi. Itu ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Misalkan A itu adalah kejadian muncul angka 1. Ya udah, berarti 1 himpunannya ya. Nah, peluang A-nya berapa? Peluang A berarti banyaknya anggota A dibagi banyaknya ruang sampel. Berarti 1/6 ya, 1/6. Nah, sekarang kalau peluang A komplement berarti yang bukan A kan? Berarti yang bukan 1. Peluang yang bukan 1 berarti 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 5. Berarti ini adalah 5/6. Gitu. Ya. 5/6. Nah, coba kalau kita jumlahkan. 1/6 ditambah 5/6. Itu adalah 6/6. 6/6 berapa? 1. Nah, itu maksudnya. Nah, atau nantinya rumus ini kita bisa ubah seperti ini. 1 dikurang peluang A. Itu. Ya. Nah, itu ya. Jadi peluang A komplement itu bisa dicari dengan menggunakan 1 dikurang peluang A-nya berapa. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, kita coba ke contohnya. Nah, sebuah dadu ya dan 2 uang logam dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang kejadian muncul dadu bernomor ganjil dan 1 gambar. Nah, yang B, frekuensi harapan muncul dadu kelipatan 3 dan 2 gambar apabila pelemparannya dilakukan sebanyak 180 kali. Oke, langkah pertama ya, itu kita tentukan dulu ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya saya gunakan tabel ya. Jadi gunakan tabel untuk soal ini tuh lebih mudah. Nah, tapi nanti kalau kalian pakai diagram pohon silakan ya, silakan dicoba. Nah, ini ada kolom 2 uang logam dan baris pelemparan dadu gitu ya. 2 uang logam tadi kita sudah tentukan bahwa nanti ruang sampelnya itu adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar kayak gitu. Sedangkan sebuah dadu nantinya ruang sampelnya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nah, sehingga kalau kita pasangkan seperti ini bisa muncul angka-angka 1 gitu. Angka-angka ini maksudnya sisi angka gitu ya. Sisi angka, terus angka 2 gitu. Dan seterusnya sampai sisi gambar, dan angka 6 dari mata dadunya. Nah, berarti ini ruang sampelnya berapa? NS-nya. Itu ada 6, 4. Jadi 24. Nah, ada 24 ruang sampel. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita coba jawab yang A. Peluang kejadian muncul mata dadu bernomor ganjil dan 1 gambar. Nah, jadi bernomor ganjil berarti kan 1, 3, 5 ya. Dan 1 gambar. 1 gambar berarti AG dengan GA. Nah, berarti nanti ruang sampelnya ya, kejadiannya, anggotanya itu adalah AG1 ya, AG3, AG5, GA1, GA3, GA5 gitu ya. Nah, berarti jadi ini kita tuliskan ya. Kita selesaikan dulu yang A-nya. Nah, misalkan A itu adalah muncul mata dadu ganjil dan
apa tadi? Satu sisi gambar ya. Nah, satu sisi gambar. Nah, oke. Nah, anggotanya itu adalah AG1, AG3, AG5 gitu. Lalu ini GA1, GA3, GA5 gitu. Nah, berarti jumlah anggota A-nya berapa? Nah, ada 6 gitu. Nah, bisa dipahami ya. Muncul mata dadu, ganjil, dan satu sisi gambar. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa peluang A itu adalah NA dibagi NS. NA-nya berapa? 6. NS-nya 24. Jadi 1/4. Nah, seperti itu. Gimana? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita coba yang B. Nah, B itu adalah frekuensi harapan muncul dadu kelipatan 3 dan 2 gambar apabila pelemparannya dilakukan sebanyak 180 kali. Oke, berarti langkah pertama kita harus tentukan dulu peluangnya ya. Muncul mata dadu kelipatan 3 dan 2 gambar. Nah, kelipatan 3 berarti 3 sama 6 gitu ya. 2 gambar berarti yang ini. Gambar GG yang ini. Berarti hanya ada GG 3 sama GG 6 gitu. Nah, berarti misalkan B itu adalah muncul mata dadu kelipatan 3 dan 2 gambar gitu ya. Nah, anggotanya itu adalah GG3, GG6 gitu. Nah, berarti NB-nya itu adalah 2. Peluang B berarti sama dengan NB dibagi NS. NB-nya adalah 2, NS-nya adalah 24 ya. Nah, itu berarti 1/12. Sehingga frekuensi harapan nah berarti FHB itu sama dengan peluang B dikalikan dengan N. Berarti sama dengan peluang B-nya adalah 1/12 dikalikan dengan N. Banyaknya percobaan. Ada berapa? Ada 180 ya. Nah, berarti ini adalah 15. Nah, jadi 15 ini maksudnya adalah muncul GG3 atau GG6 ini ada sebanyak 15 kali. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi di antara 180 kali percobaan, nantinya muncul GG3 atau GG6 itu ada 15 kali. Itu maksudnya ya. Nah, selebihnya berarti bukan GG3 atau GG6. Bisa jadi nanti angka gambar 1, angka gambar 2, dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, contoh 2. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola hijau, 3 bola merah, 5 bola biru. 3 bola diambil secara acak. Tentukan peluang terambilnya bola hijau, merah, biru. Lalu bukan bola biru. Oke, jadi caranya seperti ini ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di soal ini adalah ini ya. 3 bola diambil secara acak. Nah, 3 bola diambil secara acak itu berarti nantinya kita tidak bisa menentukan seperti di contoh 1 itu. Kalau di contoh 1 tadi itu hanya diambil sebuah ya. Jadi langsung diambil. Misalkan angka 1 gitu, langsung diambil gitu. Langsung diambil secara bersamaan. Tapi kalau ini 3 bolanya itu berarti berbeda-beda kayak gitu ya. Nah, jadi ini nantinya kita menggunakan permutasi atau kombinasi gitu. Nah, oke, kita coba dulu ya. Karena ini diminta tentukan peluang, berarti kita harus cari dulu banyak ruang sampelnya ya. Banyak ruang sampel. Nah, NS ya, berarti ini kombinasi ya. Kita gunakan kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena nantinya kalau nanti yang terambil itu adalah bola hijau, merah, biru gitu ya urutannya,
atau nantinya merah, hijau, biru, atau nanti biru, hijau, merah, kan itu sama saja ya. Yang terambil itu adalah bola hijau, merah, biru. Nah, berarti kan tidak memperhatikan urutan. Kalau tidak memperhatikan urutan berarti menggunakan kombinasi. Nah, sekarang yang diambil ada berapa? Ada 3. Gitu. Bolanya ada berapa? 4 tambah 3, 7 tambah 5, 12. Gitu. Nah, berarti ini kombinasi 3 dari 12. Rumusnya 12 faktorial dibagi 12 kurang 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 12 faktorial 9 faktorial 3 faktorial. Berarti sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Nah, ini 9 faktorial. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Nah, 9 faktorial kita coret. 3 kali 2 itu adalah 6. Dengan 12 kita bisa coret ya. Berarti ini tinggal 2. Berarti 2 kali 11, 22 kali 10. Jadi adalah 220. Itu. Nah, sekarang kita jawab dulu yang A. Nah, misalkan A itu, nah ini kan terambil bola hijau, merah, dan biru. Berarti ini 1-1-1 gitu ya. Nah, terambil bola hijau, merah, dan biru. Nah, berarti nanti NA-nya kita bisa cari dengan menggunakan kombinasi juga. Berarti ini kombinasi. Nah, berarti bola hijau. Bola hijau itu ada 4. Yang mau kita ambil cuma 1. Berarti ini kombinasi 1 dari 4. Dikali kombinasi bola merahnya juga 1. Dari berapa bola merahnya? Ada 3. Gitu. Nah, dikali kombinasi 1 birunya ada berapa? Ada 5. Gitu. Nah, oke. Nah, jelas ini kenapa bisa dikali? Karena ini bola hijau, merah, dan biru harus kita ambil, gitu ya. Tiga-tiganya kan harus diambil ya. Kalau ketiga-tiganya harus diambil, berarti kan kita menggunakan aturan perkalian, gitu ya. Nah, kalau salah satunya terjadi, berarti kita menggunakan aturan penjumlahan, gitu. Nah, berarti ini rumusnya nantinya 4 faktorial 4 dikurang 1 faktorial 1 faktorial dikali 3 faktorial 3 kurang 1 faktorial 1 faktorial dikali 5 faktorial 5 kurang 1 faktorial 1 faktorial. Oke, berarti ini 4 faktorial 3 faktorial 1 ya. Nah, dikali 3 faktorial 2 dibagi ya. 2 faktorial 1 dikali 5 faktorial 4 faktorial 1. Berarti ini sama dengan ini 4 dikali 3 faktorial gitu kan. 3 faktorial, nah ini 1 dikali 3 kali 2 faktorial 2 faktorial 1 dikali 5 kali 4 faktorial 4 faktorial 1. Berarti ini kita dapatkan 4 dikali 3 dikali 5 ya. Nah, ini kan 4-nya kita 3-nya bisa kita coret, 2-nya bisa coret, 4-nya juga bisa coret nantinya ya. Berarti kan tinggal 4, 3, 5 ya. Nah, berarti adalah 60. Nah, bisa dipahami ya. 60. Oke, berarti peluang A. Nah, peluang A itu adalah NA dibagi NS. Nah, 60 dibagi NS-nya berapa tadi? 220. Kita bagi 30 ya. Bagi 20 ya. Bagi 20. Berarti ini dapat 3, dapat 11. Jadi 3/11. Nah, seperti itu caranya. Oke. Sekarang yang B ya. Nah, B itu adalah yang terambil itu bukan bola biru. Nah, bukan bola biru artinya bola hijau atau bola merah, gitu ya. Berarti nanti ada beberapa kasus ya. Kasus 1 nantinya bisa 2 merah, sesingkat ya, 2 merah, 2 M, atau 1 hijau, 1 H gitu. Atau nantinya 2H, 1 M, gitu ya. Atau yang ketiganya nantinya 3 merah,
atau nantinya adalah 3 hijau gitu. Nah, ada 4 kasus seperti ini. 4 kasus ini berarti salah satunya terjadi ya. Nah, berarti nantinya kita gunakan aturan penjumlahan nantinya. Jadi kita dapatkan peluang kasus pertama berapa, peluang kasus kedua berapa, dan seterusnya sampai ke 4, baru nanti kita jumlahkan. Nah, jadi cara seperti ini kan terlalu panjang ya. Nah, ini kita bisa persingkat. Cara mempersingkatnya gimana? Kita gunakan peluang komplement. Nah, berarti kita cari dulu peluang dari terambilnya bola biru. Gitu ya. Misalkan B adalah terambil bola biru. Nah, ini berarti NB-nya itu sama dengan kombinasi. Yang terambil bola birunya ada berapa? Ada 3. Bola birunya ada berapa? Ada 5 ya. Nah, berarti kombinasi 3 dari 5. Berarti ini 5 faktorial, 5 kurang 3 faktorial, 3 faktorial. Berarti 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Berarti 5 kali 4 dikali 3 faktorial, 2 faktorial dan 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Coret, coret. Nah, ini coret, coret tinggal 2. Jadi tinggal 10 ya. Nah, berarti nantinya peluang B, peluang terambilnya bola biru, berarti adalah NB dibagi NS. Adalah 10 per 220. Nah, 1 per 22. Nah, sehingga peluang terambil bukan bola biru, itu berarti komplement ya. Nah, komplement, peluang B komplement sama dengan 1 dikurang B. Berarti itu 1 dikurang 1 per 22. Jadi 22 per 22 dikurang 1 per 22. Nah, sehingga kita dapatkan 21 per 22. Nah, ini peluangnya. Yang terambil itu bukan bola biru. Nah, bisa dipahami ya. Jadi peluang komplement itu mempermudah kita untuk mencari nilai peluang. Salah satunya contohnya seperti ini ya. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, yang ketiga. Nah, contoh ketiga ini sekalian saya menjelaskan lagi ya di kaidah pencacahan sebelumnya. Jadi ini kan soal yang sama di kaidah pencacahan ya. Nah, cuman bedanya sekarang kita menentukan peluangnya kayak gitu. Nah, ini angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan ratusan dengan angka yang berbeda. Dari bilangan tersebut akan dipilih sebuah bilangan. Nah, jadi dihitung peluang terpilihnya bilangan genap. Nah, oke. Sama caranya, berarti kita harus tentukan dulu ruang sampelnya. Nah, banyak ruang sampel. Nah, masih ingat caranya? Ini NS ya. Menentukan ruang sampel berarti kita menentukan banyaknya bilangan ratusan yang bisa dibuat dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angkanya harus berbeda. Nah, bagaimana? Masih ingat caranya? Berarti kita buat dulu kotak ya. Ada 3. Nah, kotak 1, 2, 3. Ini melambangkan digit ratusan. Ratusan itu kan ada 3 digit. Nah, sekarang kotak pertama bisa diisi angka berapa saja? 1 sampai 6 ya. Berarti ada berapa angka? Ada 6 angka. Itu. Nah, kotak kedua bisa diisi angka berapa saja? 1 sampai 6. Ada 6 angka. Dikurangi 1. Jadi sama dengan 5. Kenapa dikurangi 1? Karena sudah dipakai di kotak pertama. Kenapa tidak boleh sama? Nah, ini di soalnya angka-angkanya itu harus berbeda kayak gitu. Nah, ini tinggal 5. Nah, selanjutnya ini bisa diisi angka 1 sampai 6 juga. Itu. Nah, bisa diisi angka 1 sampai 6. Nah, ternyata ada berapa angka? Ada 6 kan? Nah, yang sudah dipakai ada 2, berarti kita kurangi 2. Jadi tinggal 4. Nah, jadi 4. Itu. Nah, ini sama dengan 6 dikali 5 dikali 4. Jadi adalah 120 ya.
Oke, ada 120 bilangan. Nah, sekarang kita tentukan misalkan A. A itu adalah terpilih ya, bilangan genap. Terpilih bilangan genap. Nah, oke. Jadi NA itu sama dengan kita buat 3 kotak seperti ini. Nah, kita buat 3 kotak seperti ini, tapi ini angkanya harus genap. Nah, jadi gimana caranya? Nah, jadi kita lihat dulu di kotak terakhir. Kotak terakhir bisa diisi angka berapa saja? Bisa diisi angka 2, 4, 6. Ada berapa angka? Ada 3. Gitu. Nah, lalu kita balik lagi ke kotak pertama. Bisa diisi angka berapa? 1 sampai 6 kan? Ada 6 angka. Karena sudah dipakai 1 di kotak ketiga, berarti dikurangi 1. Jadi tinggal 5 angka. Nah, tinggal 5 angka. Nah, kotak yang kedua 1 sampai 6 juga bisa diisi angka 1 sampai 6. Ada 6 angka. Karena sudah dipakai di kotak pertama sama kotak ketiga, berarti dikurangi 2. Nah, jadi tinggal 4 ya. Nah, jadi tinggal 4. Nah, berarti ini sama dengan 5 kali 4 kali 3. Jadi adalah 60. Nah, sehingga peluang A atau peluang terpilihnya bilang genap itu adalah NA dibagi NS adalah 60 per 120. Nah, 1 per 2. Nah, bisa dipahami ya? Nah, itulah yang kita bahas tentang peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan peluang komplement suatu kejadian. Bisa dipahami ya? Oke, cukup dulu. Nanti kita lanjutkan ke peluang kejadian majemuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.